sudah memadai gitu ya. Tapi ada satu sahabat yang malah menangis. Yang lain pada tersenyum bahagia, satu sahabat ini menangis mendengar ayat ini. Siapa? Sinten? Kan sampai kau pun diajari di sini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar ini menangis. Rasulullah kemudian menghampiri Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Wong yang lain pada bahagia mendengar ayat ini turun. Nggih, kita nopo-nopo. Bocah gawane nggih nangis ya, nek mboten nangis mboten sehat malah. Betul nggih? Di perawat ya, perawat baby ya. Nek wong tua nangis jenenge cengeng gitu. Bocah nangis ya pun. Saker nih. Begitu ndi wae. Jadi Abu Bakar ini justru malah menangis mendengar sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh gitu, dan melingkupi seluruh aspek kehidupan kita. Apa kata Abu Bakar? Rasul, dengan ayat itu berarti Allah telah menyempurnakan Islam dan berarti pula panjenengan asli niku pamitan kali kita sedaya. Coba, Pak. Nek misi kerasulan tenaga sudah selesai gak ajeng napa melih, gitu. Wah itu pening luar biasa itu, perlu sak derenge winar. Pak Ustaz. Jadi tahu yang di belakang ini ya, yang di luar kebiasaan orang tahu, punya indera nggak tahu keberapa ya, indera bekti, indera Tenangon. Jadi begitulah Abu Bakar, dan ternyata benar ya Bapak Ibu, selang berapa bulan ya dari Haji Wada itu kemudian Nabi betul-betul kabundut sedo. Para sedherek ingkang kehormatan, jadi nah untuk memahami Islam itu kan kemudian dibagi-bagi oleh ulama ya, ada ibadah, ada akhlak, ada akidah, ibadah, akhlak, dan terakhir muamalah duniawiyah. Nah, yang akidah, ibadah, akhlak ini sudah biasa ya. Kementerian Agama mengadopsi pola itu. Nah, yang Muhammadiyah kemudian mengangkat Pak, urusan muamalah duniawiyah itu setara dari semula yang ibadah madhah ghairu madhah, ditarik yang ghairu madhah menjadi muamalah duniawiyah. Kedudukannya sama dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Nah, pekerjaan kita semua di PKU ini, dimanapun kita berkarya di amal usaha Muhammadiyah maupun bekerja di tempat lain, itu bagian dari urusan duniawiyah. Yang karenanya ini harus diangkat kepentingan ini memiliki kedudukan yang setara dengan akidah, ibadah. Nah, para saudara yang rahmatullah, inilah pentingnya mengapa kita bekerja ini kudu serius. Seperti seriusnya kalau kita sholat, serius kalau kita ini derek pengajian, kita ke masjid, kita ngaji. Bekerja itu bagian dari itu. Maka Bapak Ibu, dalane munggah swarga jenengan kali Ustaz Cahyono mbok pilih nggih benten. Bagian apa, Mbak? Hah? Bidan tuh, bagian nulung wong lahir nggih. Oh, betul toh? Dana bidan nggih. Lahir ke. Sebelum sendiri berangkat haji dan atau umroh. Ngoten lah ngomong iso ngomong ra iso nglakoni ya. Dulu itu yang menyemangati saya dulu Pak Cahyono, supaya ayo bukit ndang nabung iso budal haji. Engko leluasan dari calon jamaah haji. Karena nglakoni ngono. Jadi perasaan penjiwaannya menjadi berbeda. Nah, kebidanan itu orang yang bekerja di Muhammadiyah itu kok tahan. Kok terus saja pengabdian itu tidak ada henti gitu. Tadi mungkin sudah nggak terasa ya Bapak Ibu, karena kesejahteraan sudah relatif lebih baik ya. Mungkin ya Pak Cahyono gitu. Gimana Pak Cahyono? Kesejahteraan dalam arti ekonomi kan di PKU ya, insya Allah. Betul ya Bu ya? Ya insya Allah. Pak Direktur cekol itu untuk tadi pangan ikan. Ngapunten nek perawat ini kan banyak kan perawat ya. Perawat juga dan apalah umum, administrasi, keuangan misalnya. Insya Allah yang relatif lebih baik. Tentu bandingannya sinten. Bandingannya misalnya guru-guru TK apa gitu, PRA gitu. Mulang kok boleh Gusti Allah. Tak tanya Bapak punya anak berapa? 3. Dengan kudus mampu itu apa ya, bisa bayar sekolah anak. Bisa kita katanya anak beliau yang pertama kuliah di UNJ. Dan dipikir, iya, kok enggak pernah lulus kita ini dengan matematikanya Allah. Pak Guru gitu, harus gitu.
Nah, saya begitu. Logikanya Allah itu beda dengan logika kita. Itu saya kata. Mila nalika kula mlebet UAD 2016 masih sering mendengar mengeluh kok gajinya saknya jangan begitu. Lihat guru TK apa kalau 350.000 600.000 dilakoni ben dina nggih tumbas ukur mene ora cukup sasate sebulan itu nggih. Padahal guru TK itu hampir perfect di hadapan murid-muridnya loh. Oh, dandane ibu TK itu luar biasa lah, kok men urat-urat gitu. Niku, ya toh Pak. Lah nek mung 600.000 lagi ukur cekak mboten cekak. Tapi itulah yang terjadi di Muhammadiyah. Makanya begitu ada konflik supaya Pak Cahyono sing direbut pertama kok gajinya kurang. Lah ya keliru, itu entry point-nya salah. Meskipun Bapak Ibu ya kan tidak boleh juga kita serapopo 600.000 tidak begitu. Artinya dengan begitu saja kan sudah menggerakkan orang untuk bisa mengabdi di Muhammadiyah dengan misalnya lagi Pak, tidak hanya para pendiri loh dan penerusnya. Pendiri Muhammadiyah, pendiri amal-amal usaha membaca mbok yakin keikhlasannya tingkat D, Pak. Yakin sudah. Kiai Dahlan yang saya nggih keluargane iki duwe napa? Tapi kagungan nopo Pak Kiai Dahlan dan keluarganya padahal gue aset Muhammadiyah katanya 400 triliun. Begitu keluarganya duwe nopo Pak? Tidak ada. Muhammadiyah kagungannya Kiai Dahlan dan keluarganya. Kagungannya betul. Bahkan kagungannya umat sedaya kok ini. Sudah termasuk panjenengan sing kagungan. Ketika ikhlasannya luar biasa. Bapak saya itu ikut mendirikan sekolah SD Muhammadiyah di sana Pak, di daerah Transmigrasi tahun 67-68. Bayangkan orang itu lagi moro mriku sing digawe iki sekolah kok mriku. Kayak simbol dulu ya kayak banget itu. Padahal dekat rumah saya itu ada SD negeri Pak. SD negeri kan jarak 200 meter paling dari rumah saya. Belakang rumah ibu itu. Nah SD Muhammadiyah kira-kira 2 kilo dari rumah saya. Ning simbol kabeh anak-anak pokok men kudu sekolah ning sekolah sing bapakmu mbiyen melu gawe. Ngoten niku. Mlaku Pak lewat dengan ngoten niku. Lampat kok. Ora patonan, ora sendalan mlaku pokoknya. Kudu sekolah ning Muhammadiyah. Ini Ustaz pelan. Betul Pak. Lebih parah wong sekolah lomben kita terus gelombang ngoten niku terus ambrol sekolah itu. Ambrol ya Allah, keren iki Bu. Itu kan keikhlasan dulu ya, orang mau makan aja bingung kok sing dipikiri sekolah itu kayak itu terus urip sekolah itu kayak menarik yang sing zaman dulu SD niku kepala sekolah itu pengurus NU pegawai Kementerian Agama Kemenak gitu yang orang Banyuwangi diutus ke sana NU mau wis sugeng nggih kula lebaran 2 tahun lalu mudik ke sana langsung sowan buat ngene yo NU tenan Pak NU tenan kok atau tulisan lambangnya NU tenjen rumah itu nyebrang kali itu kan sekolah Muhammadiyah kayak musola ke Muhammadiyah katanya kalau subuh yang imamnya gitu asmane Pak Amar Makruf ya Pak Amar ya kulit Pak apa kenal dia satu ya Bu ya jadi keikhlasan para pendiri dan penerusnya Milo monggo Bapak Ibu kita semua ini harus membangun keikhlasan ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddi. Karena tadi ini bagian dari ibadah kita di rumah sakit tadi, panggilan ibadah mencari Allah, mencari berkat, maka ya landasan keikhlasan harus kita bangun seterusnya. Ikhlas itu tidak berarti gaji sithik rapopo. Tujuh saya ikhlas kayak gaji ini saya gede. Boleh ya Pak Kayana ya? Boleh. Maka PKO ini besar, untungnya okeh, gajinya okeh, apa istilahnya? Turah anggarannya banyak. SHU kok yakin saya. Insya Allah kesejahteraan kita juga lama-lama akan terangkat. Dengan ngajak pasien dengan baik sebelum diobati berdoa, kita nyuwun obat saking Gusti Allah. Pak dokter Bu Perawat mau lumantaran mawon, mau media saja yang menyembuhkan siapa? Allah. Tidak diajak berdoa. Mila nyuwun sewu lho, nyuwun sewu saestu. Kula nek enten tokoh muslim kok diobatke di rumah sakit non Islam kula ken cilik ken ndongake gemang kula gak ndongake piye kon ngene ning ngarepe kamar kula wonten sing meteng kelek ngaten niku repot iki mboten Bu tengah wengi wau dalu niku
Terus wae adan kok suci do nonton bola marbot gen kula. Mergo wah. Tah nom-nom itu pancen. Kula krungu Pak ondolen dhuwur kok do nonton bola. Lho iki es ada itu. Nggih, ning komake mboten kula Pak, imame nggih kula tadi. Dia memang harus begitu, ora dumeh, betul dumeh. Pokok main kosong, ayo. Delok toilet kamar mandi kok kotor, sudah ora usah dikandani bocah, candak wae. Tak kosong dhewe. Good corporate governance. Itu tamanan nggih. Teko Ponjong, Mbak. Arang Mojo. Nggih, nanti banget nggih Bu nggih. Good corporate governance. Tata kelola yang baik ya. Ya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan seterusnya ya. Ditambah tentu kita syariah ya. Jadi tata kelola yang baik itu kita tambah kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jadi good syariah governance berarti gitu. Nah ini menjadi penting karena dunia bergerak dengan sangat cepat. Pak Tehero kemarin saya ikut menjadi penanggap presentasinya Pak Rektor Sibermu, programnya teman-teman MTKSD itu loh tentang menatap 20 tahun Muhammadiyah ke depan. Wah, ternyata luar biasa Pak Bu, sekarang perubahan pakai AI. Pakai AI. Nek ngoperasi pasien dicontohkan oleh Pak Bambang itu, kira-kira itu lebih mantap dioperasi menggunakan AI atau menggunakan tangan manusia. Katanya itu sekarang kecenderungan lebih mantap dengan AI. Dengan sangat presisi mau dikendalikan lewat monitor itu. Semuanya beres sih. Itu lama-lama tenaga manusia hilang kok. Yang bantu lahiran jadi bidan lagi. Bidannya pun ngangge AI. Enggak, yang lainnya di apa itu pelayanan kita front office itu sudah tidak manusia lagi, semuanya robot. Wah itu lebih canggih, dahsyat itu, luar biasa. Nah kemarin tak sampaikan, Nun Sewu ya, Majelis Tarjih ini kita ini kan pengen gawe tafsir At-Tanwir. Sudah bertahun-tahun, hitung tahun, belum tahun tidak rampung. Saya bagian dari kontributor ya, penulis kecil-kecil lah tafsir At-Tanwir. Kemarin Pak Bambang, ayo kita bikin saja tafsir At-Tanwir menggunakan AI. Saya coba Pak, hei Mas AI, tolong tafsirkan ayat pertama surat Al-Fatihah sedang berpikirnya Muhammadiyah. Klik Pak, jadi yang tadi enggak sampai Pak saya loh, berapa 2 halaman, lu akan periksa Ustaz Yayat, sampai saya Ustaz Yayat, Ustaz Yayat silahkan dibaca, sesuai ya. Senyum-senyum beliau. Ternyata sesuai ini. Bayangkan, ngerti loh Bu ini AI ini. Jadi Irfani, Burhani, Bayani itu ngerti. Coba. Kok iso? Cara manhaj Muhammadiyah itu paham semua kok. Itu AI ini. Hebat tenang. Terus Pak Bambang tak tantang. Pak Bambang diizinkan berapa kita menyelesaikan tafsir At-Tanwir versi AI? 2 bulan Mas Ridwan. Coba. Dari 7 tahun, 8 tahun membutuhkan biaya banyak, kan harus konferensi, harus seminar macam-macam. Cukup 2 bulan hanya dengan 2 orang, ora usah rapat. Dinas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Makanya supaya organisasi TKU kita ini, perusahaan kita ini bisa unggul, yaitu harus ukhrijat linnas, memberi solusi. Itu Pak Cahyono. Jadi kuntum khairu ummah terbaik. Kenapa dianggap terbaik? Karena ukhrijat linnas, memberi solusi, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kan solutif Pak. Nah, jadi kayak videonya UMY itu loh Bu, siapa kan? Manusia itu harus solutif. Bu Tejo, awal banget Aisyah. Bu Tejo, jadi hidup itu harus solutif. Kalau PKU solutif, wah itu ukhrijat linnas berarti. Wah itu baru keunggulan hakiki. Khairu ummatin itu karena ukhrijat linnas. Wah jelas itu. Jadi kita ini bisa dibandingkan dengan siapapun menjadi keunggulan terbaik, dan terbaik itu berarti mengeluarkan manusia, memberi solusi jalan keluar bagi kebutuhan hidup manusia. Wih keren. Nah, kita melayani seluruh lapisan masyarakat. Ngaten nggih Bapak Ibu, monggo diterjemahkan saja masing-masing. Danipun saking kula piyambak nyuwun pangapunten, mugi wonten manfaatipun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.